pertanyaan sesuai dengan tata tertib rapat para pemegang saham perseroan atau pelapor pemegang saham perseroan yang mengikuti rapat melalui ICTC dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom diskusi atau yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan agar para petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan ke diskusi dan dikembalikan kepada petugas kami. Kami persilahkan. Usaha perseroan Pak Andri, itu memang kita selalu ada memantau potensi pasar kapal yang mungkin kita bisa beli untuk bisa kita perkuat armada kita gitu Pak. Nah untuk itu kita saat kita lagi inspeksi atau kita lagi negosiasi, nah setelah itu kita memang kalau memang cukup layak kita ada yang membuka dulu gitu buat tanda jadi, tapi memang ada subjek untuk syarat-syarat tertentu, terutama dari segi kondisi kapal gitu Pak. Nah tapi kalau memang syarat-syarat itu tidak terpenuhi, ya kita bisa batalkan. Yang kedua, ini fungsinya sih mirip sih Pak. Kalau memang kita kan membeli menambah atau memperkuat armada kita, bisa dari segi membeli kapalnya atau unitnya langsung, tapi juga kita bisa beli SPC-nya gitu. Nah kalau yang kedua itu persiapan kita untuk membeli aset untuk storage sama floating production gitu. yang pertama yang saya tanyakan itu, uang muka itu pembelian itu untuk apa? Yang kedua itu aset lancarnya itu 57 juta US dollar itu apa? Kenapa yang beli 4 kapal itu dibatal? Dan ada ganti ruginya? Sesuai dengan ketentuannya waktu kita tanda tangan MOE-nya, memang kita dia masih mesti fulfill syaratnya, terutama dari segi kelengkapan dokumen dan juga kondisi kapalnya gitu Pak. Tapi kalau memang emang tidak bisa terpenuhi, ya kita mendingan mundur gitu Pak. Tapi memang nggak ada ganti rugi atau apa gitu. Tidak ada. Yang pertama yang 19 juta itu untuk beli kapal apa lagi? Kita kita monitor pasar dan kita secara berkala kita juga melihat kemungkinannya itu untuk kapal kayak Aframax ataupun Handysize gitu Pak. Karena memang itu ukuran kapal yang kita pilih gitu. Karena kalau kita yang lebih besar terlalu volatile pasarnya, dan terlalu kecil juga repotnya sama tapi hasilnya tidak memadai gitu.
untuk pertanyaan berikutnya mengenai turunnya EBITDA dan laba bersih di 2024 tadi. Oke. Ya, apa itu namanya? Itu terutama karena memang kan kapal secara berkala harus apa yang namanya maintenance docking gitu. Nah, kebetulan banyak dari kapal kita tahun lalu pada harus docking, kalau nggak salah ada berapa ya, 5 atau 6 gitu. Nah, tentunya kalau dia lagi docking, selain dari segi pendapatan berhenti dulu itu ya biaya lebih besar gitu. Tapi ya tahun ini harusnya sih membaik gitu. Dan crossing fingers bahwa pasar tetap terjaga. So far sih so good sih, tapi ya, kita lihat terus. Melanjutkan agenda rapat sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengusulkan persetujuan agenda rapat kedua sebagai Harusnya sih pasti sudah sesuai sih Pak, gitu. Tapi saya nggak tahu persis apa itu pasal apa. Coba baca dulu UPT-nya pasal 113 itu. Iya Pak, sudah sesuai pasal 113 UU PT. Saya tidak dengar pesannya lagi renomorasi atau tunjangan. Saya tidak dengar itu ada angkanya. Oh, itu kan sudah diberi kewenangannya kepada Dewan Komisaris dan itu apa? Ya, itu tidak sesuai dengan UPT. Pak, untuk ini Pak, mungkin langsung aja nanti dilakukan voting aja Pak. Jadi kalau nggak setuju tinggal sampaikan aja. Terima kasih. hubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Ini yang baru Red Super. Ya, Red Super. Berdiri di situ. Keindahan ikan yang sesungguhnya.
pakai jig